Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat dahsyat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala ahli wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan terhormat untuk Abi Hanif dan Umi das keluarga, selaku pengasuh pondok pesantren Super Kamlar Bani Fida dan jajaran pengurus serta Tuan Guru dan teman-teman yang cintai dan saya sayangi. Kali ini saya akan mempresentasikan PT Menjeni saya dari kitab Ilmu Tauhid bab kedua. Di sini tuh membicarakan tentang tiga klasifikasi tentang iman kepada Allah dan juga masalah-masalah yang dapat dipertanyakan dan dapat dijawab. Klasifikasi dari iman kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama ada iman taklid, iman hakiki, iman istidlal. Nah, iman taklid itu kayak iman yang artinya itu ikut-ikutan. Jadi orang-orangnya itu ikut-ikutan. Hanya menganut, mengikuti kepercayaan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa karena keesaannya Allah. Karena itu yaitu mengikuti perintah ulama, tapi mereka itu tidak mengetahui dalilnya. Nah, mereka itu tidak akan selamat dari guncangan hati dan mereka itu ragu. Karena itu mereka itu selalu ragu. Karena iman taklid itu kayak iman ikut-ikutan gitu. Nah, yang kedua itu ada iman hakiki. Nah, iman hakiki ini adalah iman yang mengikat hubungan kepada keesaan Allah. Terus habis itu mengikat hati kepada keesaan Allah, bahwa Allah itu yang Maha Esa. Dan juga kita tuh gampang tidak terkena pengaruh dari orang-orang banyak. Jadi beda sama iman taklid yang ikut-ikutan tadi. Terus normal, iman hakiki itu normal. Terus yang ketiga iman istidlal. Itu tuh iman sampai kita tuh yang kita dapat menciptakan dalil dari semua ciptaannya yang ada di bumi ini. Kayak bekas itu pasti ada pemberi bekasnya, dan rumah itu pasti ada pembangun rumahnya. Kotoran unta itu pasti karena ada untanya kayak gitu. Dan bekas itu tidak akan ada pemberi bekas tersebut, karena itu mustahil gitu kalau misalnya kayak gitu. Dan itu juga ada pada Quran surat Toha ayat 14. Poinnya aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Terus kita lanjut kepada masalah-masalah yang perlu dipertanyakan dan perlu dijawab. Nah, yang pertama itu adalah masalah bahwa kita iman kepada Nabi. Nah, itu tuh kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana beriman kepada Nabi? Terus engkau jawab, kamu tuh dapat menjawabnya dengan pertama-tama, Nabi pertama itu ialah Adam alaihissalam yang bernama Asyarif dan disebutannya itu ada nah gitu. Terus habis itu ada juga inisialnya Syaifullah, dan tidak ada nabi terakhir selain Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi terakhir itu ya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus juga barang siapa yang beriman kepada nabi itu terjaga dari dosa. Dan kita juga percaya bahwa nabi-nabi itu mempunyai sifat terjaga dari dosa, dan jika kalian membenci itu mereka itu akan kufur. Terus habis itu ada masalah tentang nabi yang memiliki syariat itu siapa aja gitu. Maka engkau bisa menjawab ada 6. Yang pertama ada Adam, Nuh yang berusia 1450 tahun, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jika ada yang menanyakan lagi bahwa siapakah Rasulul Azmi, itu bisa dijawab ada Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Nah, tidak ada yang kita anut selain dari landasan firman-firman Allah gitu. Nah, ulul azmi ini pemilik syariat, nabi dan pemilik syariat gitu. Terus yang ketiga itu ada masalah tentang jumlah nabi yang sebenarnya. Nah, jumlah nabi yang sebenarnya itu menurut satu riwayat itu ada 124.000. Habis itu kalau misalnya banyaknya produk itu berarti tidak dianggap. Keputusan itu tidak dianggap. Terus habis itu ada masalah jumlah nabi yang diutus. Nah, masalah jumlah nabi yang diutus itu ada
Rasul dalam satu riwayat itu ada yang berkata bahwa Rasul itu ada 313 Rasul. Nah, ada juga yang berkata bahwa 313 Rasul itu karena sama dengan orang-orang yang mengikuti perang Badar. Dan juga yang ada yang berkata bahwa Rasul itu berjumlah 314 karena sama dengan prajurit atau pasukan raja-raja Talut gitu. Habis itu juga apa sih bedanya Rasul sama Nabi? Rasul itu ada wahyu yang disampaikan untuk umatnya, sedangkan Nabi itu untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, tetapi Nabi itu diperintahkan untuk menyebarkan bahwa diri sendiri dia itu adalah Nabi agar dihormati oleh umatnya gitu. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.